Shalom, selamat hari Minggu, Gemindo Jemaat Nafiri yang dikasihi Tuhan dan yang berada di rumah. Selamat bertemu kembali di ibadah utama yang merupakan Minggu Trinitas yang kami selenggarakan secara online. Minggu Trinitas dirayakan satu minggu setelah hari Pentakosta dan merupakan minggu penutup dari siklus Hari Raya Besar. Pada hari ini, pernyataan Allah dan kekudusan keesaannya menjadi pusat penyembahan jemaat. Hari Minggu Trinitas dirayakan untuk menyaksikan Allah yang esa. Ibadah Minggu Trinitas dilayani oleh Pendeta Douglas Sullivan Leander, Sarjana Kins Teologia. Mari kita mulai ibadah kita dengan menaikkan pujian Kidung Jemaat 242, Muliakanlah Allah Bapa. Kawisan dan salam, pertolongan kita adalah dalam nama Allah yang Maha Esa, Juru Selamat kita oleh Yesus Kristus, Tuhan kita dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita merendahkan diri dan mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Dengarlah firman Tuhan di dalam Hosea, pasal yang ke-14 ayat yang kedua. Bertobatlah hai Israel kepada Tuhan Allahmu,
sebab engkau telah tergelincir karena kesalahanmu. Silakan jemaat Tuhan secara pribadi mengaku dosa di hadapan Tuhan. Ya Allah, ampunilah dosa dan kesalahan kami yang kami lakukan lewat perkataan, perbuatan, pikiran kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Lukai hatimu dan sesama kami. Ampuni kami ya Tuhan. Amin. Berita anugerah Ayub 36 ayat 5 sampai dengan 12. Ketahuilah, Allah itu perkasa, namun tidak memandang hina apapun. Ia perkasa dalam kekuatan akal budi. Ia tidak membiarkan orang fasik hidup, tetapi memberikan keadilan kepada orang-orang sengsara. Ia tidak mengalihkan pandangan matanya dari orang benar, menempatkan mereka untuk selama-lamanya di samping raja-raja di atas tahta, sehingga mereka tinggi martabatnya. Jikalau mereka terbelenggu dengan rantai, tertangkap dalam tali kesengsaraan, maka yang peringatkan mereka kepada perbuatan mereka dan kepada pelanggaran mereka, karena mereka berlaku congkak. Dan ia membukakan telinga mereka bagi ajaran dan menyuruh mereka berbalik dari kejahatan. Jikalau mereka mendengar dan takluk, maka mereka hidup mujur sampai akhir hari-hari mereka dan senang sampai akhir tahun-tahun mereka. Tetapi jikalau mereka itu tiada mau mendengar, maka mereka akan mati oleh lembing dan binasa dalam kebebasan.
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, amanat hidup baru terambil dari 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-27. Demikianlah firman Tuhan. Dan kamu, apa yang telah kamu dengar dari mulanya, itu harus tetap tinggal di dalam kamu. Jika apa yang telah kamu dengar dari mulanya itu tetap di dalam kamu, maka kamu akan tetap tinggal di dalam Anak dan di dalam Bapa. Dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Semua itu kutulis kepadamu, yaitu mengenai orang-orang yang berusaha menyesatkan kamu. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu dan pengajarannya itu benar, tidak dusta. Dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam dia. Mari kita meresponi amanat hidup baru dengan menyanyikan lagu NKB 34, Setiamu Tuhanku tiada bertara. Kita akan masuki pelayanan firman Tuhan. Sebagai pengantar saya akan membacakan Yeremia pasal 29 ayat yang ke-12 dan 14. Pada masa itu kamu akan berseru-seru kepadaku dan meminta doa kepadaku dengan yakin, dan aku pun mendengar akan kamu kelak. Maka aku ini akan didapati olehmu, demikianlah firman Tuhan. Dan kujauhkan kelak hal ketahuanmu. Maka aku akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari dalam segala tempat yang telah kuhalaukan kamu ke sana. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku kelak membawa balik akan kamu ke tempat yang kusuruh kamu dibawa dari sana dengan tertawaan. Mari kita berdoa untuk pimpinan Roh Kudus. Ya Tuhan, kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ketika firman Tuhan diberitakan. Ajar kami untuk taat dan setia, sehingga kami boleh mengerti, memahaminya dan melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Amin. Pembacaan Alkitab Perjanjian Baru Matius 28 ayat 16 sampai dengan 20. Perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku,
dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan dan menaatinya. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada minggu ini kita masuk dalam Minggu Trinitas yang kita bisa lihat dari stola di depan mimbar, dan perayaan hari Minggu Trinitas dimulai pada abad ke-14 sesudah Pentakosta untuk menyaksikan Allah yang Esa atau Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus berkarya. Di sini pernyataan Allah dan kekudusan kesan menjadi pusat penyembahan umat. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, simbol hari Minggu Trinitas adalah segitiga atau trikuetra dengan warna dasar putih yang merupakan simbol mula-mula dari ketritunggalan. Warna dasar putih, lambang, logo, kita lihat ada berbentuk lingkaran seperti segitiga. Kemudian ya, ada lekukan yang tidak terputus, saling terhubung, menyatukan kekekalan dari Tritunggal. Dan ini menjadi bukti karya Allah dalam kehidupan manusia. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada Minggu Trinitas ini menghayati keterlibatan Allah sebagai umat beriman. Menghayati keterlibatan Allah sebagai umat beriman. Jadi Allah turut terlibat dalam setiap peristiwa kehidupan kita, umat percaya. Dan keterlibatan Allah ini hanya mampu dilihat oleh kacamata iman. Mari saya ajak kita melihat peristiwa kebangkitan Kristus, kemudian Yesus terangkat ke surga, dan kemudian Roh Kudus dicurahkan. Itu memberikan makna bahwa Allah tidak meninggalkan umatnya. Sehingga lewat peristiwa itu kita melihat ada sebuah pesan, ada sebuah bekal. Pesannya, tetaplah setia, lanjutkan karya Yesus Kristus dalam kehidupan ini. Kemudian bekalnya kita diberikan kuasa Roh Kudus. Sehingga Bapak, Ibu, dan Saudara, maka jangan kita berdiam, tetapi kita bergerak karena Roh Kudus sudah diberikan oleh kita. Sehingga yang tadinya diberkati, kemudian kita sekarang menjadi berkat bagi orang lain. Kemudian kita berdampak bagi orang lain, bagi umat manusia. Begitu juga di masa-masa pandemi COVID-19 ini, yang dari 18 Maret kita beribadah di rumah masing-masing dengan bentuk virtual, teknologi, kemajuan teknologi yang juga merupakan anugerah dari Tuhan. Maka kita dapat memahami bahwa ibadah itu tidak bisa diberhentikan oleh situasi apa. Karena sumber ibadah itu adalah Kristus yang berikan kuasa Roh Kudus dalam kehidupan kita, maka dalam situasi apapun ibadah tetap kita langsungkan dalam bentuk ini. Dan Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan,
ibadah dalam model ini tidak sama sekali mengurangi makna kita beribadah. Tetapi marilah kita sama-sama memahaminya dengan iman, dengan ketaatan, dengan kedisiplinan, dengan takut akan Tuhan. Kalau kita bekerja keras bersama pemerintah, gereja-gereja di Indonesia, dan kita semua warga gereja bersama, seluruh lingkungan, maka kita yakin wabah ini akan selesai. Dan ini juga merupakan pesan bagi kita gereja-gereja, khususnya Gemindo Nafiri, untuk mari terlibat. Mari teruskan pelayanan. Roh Kudus sudah dicurahkan bagi kita. Nah, tema yang tadi berbicara menghayati keterlibatan Allah sebagai umat beriman, maka saya mau mengajak Bapak Ibu memahami bahwa kehidupan itu adalah anugerah atau pemberian dari Tuhan. Dan itu bukan sekedar pemberian tanpa makna, tetapi pemberian juga sekaligus penugasan. Nah, sekarang kita ditugaskan untuk berdampak. Jadi selama ini sebelum wabah COVID kita ibadah minggu, ibadah KPKPB dan sebagainya di ruang gereja bersama, berpersekutuan bersama. Nah, sekarang di tengah-tengah situasi ini kita harus bisa. Kita diuji, mampu nggak kita melaksanakan penugasan itu. Jadi kehidupan yang dianugerahkan oleh Tuhan harus benar-benar memaknai penugasan dan harus benar-benar berdampak dan harus kita teruskan. Bapak Ibu tahu UNESCO, sebuah badan milik PBB yang didirikan sekitar 16 November tahun 1945 dengan kepanjangan United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, ya, sebuah badan khusus PBB di mana memiliki tujuan mendukung perdamaian, keamanan, mempromosikan kerjasama antar negara melalui pendidikan, ilmu pengetahuan dan budaya dalam rangka meningkatkan rasa saling menghormati yang berlandaskan keadilan, hukum, hak, kebebasan dan kesetaraan. Dan UNESCO ini memiliki 4 pilar. Yang pertama, learning to know, learning to do, learning to be, and learning to live together. Learning to do bisa diartikan berbuat sesuatu. Learning to be menjadi sesuatu yang bermakna. Kemudian learning to know, mau belajar, mengetahui, memahami. Dan learning to live together, mau hidup bersama, berdampingan. Segala bangsa, khususnya umat manusia. Maka kalau kita melihat 4 pilar ini, terbesit di pikiran saya bagaimana manusia, warga bangsa di seluruh dunia diajak untuk memiliki cara berpikir, memiliki paradigma bahwa kehidupan tidak bisa dijalankan seorang diri. Kemudian bicara kehidupan harus mau berelasi dengan alam semesta, dengan manusia, dengan lingkungan, dengan hewan-hewan. Menghargai, tidak eksploitasi dan sebagainya. Sehingga keutuhan kita bersama dalam mewujudkan tatanan kehidupan yang baik, sejahtera, menjadi bagian dalam kehidupan segala bangsa di dunia, negara-negara. Sehingga 4 pilar ini mengajak kita untuk mari kita berbuat sesuatu. Kemudian mari kita menjadi orang atau manusia yang berdampak. Mari kita mau belajar, mengetahui, memahami pentingnya makna-makna kehidupan. Mari kita mau hidup berdampingan bersama. Apapun agamanya, apapun suku, ras dan sebagainya. Begitu juga ketika
kita sekarang diperhadapkan dengan situasi atau wabah COVID-19 atau corona. Tidak dibayangkan sebelumnya bahwa situasi ini akan terjadi pada tahun 2020. Semua seakan-akan merasa bertanya-tanya mungkin, di mana Tuhan? Atau berdampak kepada psikologis, kejenuhan, keputusasaan karena ekonomi mulai morat-marit, sehingga berdampak lagi kepada krisis rumah tangga karena keadaan ekonomi dan sebagainya. Tetapi yang harus kita garis bawahi, inilah fenomena kehidupan itu. Yang harus kita lewati, yang harus kita jalani tentunya bersama kekuatan Tuhan. Dan untuk melihat peristiwa wabah ini, mari saya mengajak Bapak Ibu Jemaat Gemindo Nafiri untuk melihatnya dengan kacamata iman. Bahwa pergumulan kehidupan selalu menjadi bagian manusia. Itu tidak bisa dipungkiri. Tetapi sekarang kita diajak bahwa dalam setiap persoalan apapun, Allah itu hadir. Jadi sekarang tergantung hati kita mau lihat dari perspektif mana. Kalau tidak mendepankan iman, tidak meyakin bahwa Allah itu hadir, maka kita akan stres, depresi, dan kemudian menyalahkan Tuhan, menyalahkan pemerintah dan sebagainya. Dan sebagai orang Kristen, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, sikap ini sangat tidak bijak, tidak berhikmat. Tetapi mari kita melihat dari perspektif iman, bahwa segala sesuatu yang Tuhan tentukan harus kita sanggup menghadapinya. Karena dalam kehidupan kita umat percaya, kita selalu bicara soal iman. Dan iman itu identik dengan pergulatan. Iman itu identik dengan pergumulan. Iman itu identik dengan penderitaan, kesengsaraan yang harus dihadapi. Siapa yang bertahan, di situ dapat melihat kualitas atau kadar keimanan kita. Memang berat, memang sulit, memang mungkin kadang-kadang putus asa. Tapi lihatlah palang salib itu. Itulah iman saya dan saudara. Mari kita melihat setiap persoalan ini bahwa Allah turut terlibat seperti tema kita pada minggu ini. Kita maknai keterlibatan Allah sebagai umat beriman. Umat beriman tidak gampang putus asa. Umat beriman tidak mudah bersedih, menangis, atau bahkan kecewa, bahkan menyalahkan Tuhan. Tetapi umat beriman yang mengaku pengikut Kristus berani menghadapi persoalan pergumulan, termasuk wabah ini. Untuk itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita giat melaksanakan Great Commission atau amanat agung ini sebagai tongkat estafet pemberitaan Injil di muka bumi ini. Lalu apa pesan firman Tuhan yang mau disampaikan pada Minggu Trinitas ini? Yang pertama, Allah berkarya penuh memberikan kuasa Roh Kudus kepada kita. Yang kedua, bahwa hidup anugerah yang harus bermakna. Yang ketiga, hidup yang dianugerahkan Tuhan memiliki penugasan untuk mewartakan Injil. Yang keempat, setialah menjadi bagian dalam pewartaan firman Tuhan di kehidupan kita. Dan yang terakhir, apapun yang kita kerjakan untuk kemuliaan Tuhan, jangan pernah takut dan gentar, karena Tuhan terlibat dalam pelayanan kita. Selamat memaknai Minggu Trinitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah bersama gereja di segala abad dan tempat kita berdiri, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan berkata, Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Mari kita saksikan kesaksian pujian berikut ini. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Jemaat Nafiri yang dikasihi Tuhan, saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan, menyisikan sebagian berkat yang kita terima. Firman Tuhan menyatakan dalam 2 Korintus 9 ayat 7, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebijakan. Kami ucapkan terima kasih kepada para jemaat dan simpatisan yang sudah terbeban berbagi berkat bagi pelayanan di Gemindo Jemaat Nafiri. Tuhan Yesus memberkati. Tabur waktu pagi, tabur benih kasih, tabur waktu siang, terus sampai senja. Nantikan tuaian pada musim panen, kita akan bersuka bawa berkasnya.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur jikalau pada minggu ini kami masih diperkenankan untuk beribadah dalam berbentuk anugerah teknologi yang Kau berikan kepada kami. Bapa, biarlah firman yang kami dengar boleh sungguh-sungguh kami lakukan di dalam kehidupan kami lewat perkataan, perbuatan, pikiran, dan bersaksi tentang cinta kasih setia Tuhan. Terlebih kami mulai di tengah-tengah keluarga, gereja, dan pelayanan kami. Kemudian kepada sesama kami. Bapa di dalam surga, kami juga mengucap syukur untuk gereja kami, Gemindo Nafir. Tuhan berkati Ibu Pendeta Novaria Simanjuntak dan rekan-rekan majelis baik penatua dan diakon, juga pengurus kategoria. Biarlah di tengah-tengah masa sulit ini kami tidak putus asa atau patah semangat dalam beribadah, tetapi kami boleh mensyukuri dan mengambil makna yang mendalam bahwa dalam situasi apapun ibadah tidak pernah dipadamkan, karena sumber ibadah kami adalah memuji dan membesarkan nama Tuhan. Bapa, berkati gereja ini dengan kegiatan-kegiatan yang ada, baik di sekolah minggu, remaja, pemuda, kaum bapak, kaum ibu, lansia, dan mereka tetap setia dalam panggilan dan pelayanan mereka. Bapa di dalam surga, kami juga mau berdoa buat pergumulan di masing-masing keluarga. Karena situasi pandemi ini, mungkin ada yang merasakan dampak dalam persoalan ekonomi, krisis rumah tangga, dan sebagainya. Tuhan datang tengah-tengah keluarga kami. Kuatkan kami, bahwa di tengah-tengah situasi sulit ini Tuhan tetap memelihara kami. Bapa, kasihi kami. Bapa, ampuni dosa-dosa kami. Dan biarlah sebagai warga gereja, kami boleh taat dan setia terhadap kebenaran firman Tuhan. Kami juga boleh taat terhadap keputusan pemerintah dan persekutuan gereja-gereja di Indonesia, bersama gereja-gereja yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Di tengah-tengah ini, hanya ketaatan dan kedisiplinan juga takut akan Tuhan yang akan memampukan kami untuk keluar dari masa sulit ini. Bapa, tuntun dan sertai kami. Bapa dalam surga, kami juga mau berdoa buat pemerintahan DKI beserta staf dan gugus tugas COVID-19. Berkati usaha kerja keras mereka ya Tuhan. Di tengah-tengah waktu, di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah harapan-harapan untuk terbebas dari wabah ini. Juga bagi mereka yang ada di garis depan, dokter dan tenaga medis. Begitu luar biasa perjuangan mereka meninggalkan sementara ruang tamu keluarga. Mereka harus berjuang. Mereka harus bersaksi, mereka harus melayani. Kuatkan mereka ya Tuhan. Begitu juga kepada saudara-saudara kami yang masih ada di ruang isolasi, masih dalam pengawasan, juga bagi mereka yang sudah sembuh, ataupun bagi keluarga yang sedih karena kehilangan anggota keluarga. Biarlah kami boleh melihat dengan kacamata iman Tuhan bekerja. Karena kehendak Tuhan di atas segalanya. Untuk itu Bapa, ajar kami tetap kuat. Bapa dalam surga, kami juga mau berdoa
buat pemerintah negara Republik Indonesia, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri dan saudara-saudara duduk di MPR, DPR, DPRD, tingkat kabupaten kota, kecamatan, kelurahan, RT, RW, dan semua yang menggalakkan kampung-kampung untuk memerangi wabah ini. Biarlah kami boleh bergandengan tangan Tuhan. Biarlah peristiwa ini tidak dipolitisasi, tetapi peristiwa ini boleh sungguh-sungguh memberikan harapan bagaimana kami harus bergandengan tangan hidup bersama, menyertai bangsa dan negara kami. Bapa dalam surga, di tengah-tengah situasi ini, kami juga diizinkan oleh Tuhan untuk dimampukan berikan persembahan. Berkati persembahan ini ya Tuhan, bagi pelayanan gereja tempat ini. Dan bagi mereka dan bagi kami, bagi saudara-saudara yang belum sempat memberikan. Kami yakin dan percaya Tuhan mengasihi. Dan biarlah doa ini sebagai ungkapan syukur ini kami persembahkan di atas hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Dan doa ini hanya kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan pilihan sampai selama-lamanya. Amin. Kepada
pendeta dan majelis mengucapkan banyak terima kasih kepada jemaat dan simpatisan yang telah mengikuti ibadah Minggu Trinitas dan rangkaian ibadah kategorial secara online di akun YouTube Gemindo Nafiri dan grup Facebook Media Gemindo Nafiri. Kami menghimbau seluruh jemaat untuk tetap giat mengikuti rangkaian ibadah online yang telah disiapkan oleh majelis dan pendeta, serta mengikuti anjuran yang telah ditetapkan oleh pemerintah selama masa pandemi COVID-19. Tetap di rumah, jaga jarak, pakai masker, dan cuci tangan dengan sabun. Saudara-saudari Jemaat Gemindo Nafiri yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hati dan pikiran kita semua dan terimalah berkat Tuhan Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan.
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.